Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika kelas 12. Kali ini kita akan belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Yang pertama yaitu mengurutkan data. Kemudian yang kedua menentukan jangkauan. Yang ketiga menentukan banyak kelas. Yang keempat menentukan panjang kelas. Dan selanjutnya yaitu membuat interval kelas. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data. Data yang tersedia harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Kemudian untuk menentukan jangkauan dirumuskan sebagai data terbesar dikurangkan dengan data terkecil. Nah, kemudian untuk menghitung banyak kelas dirumuskan sebagai 1 ditambah 3,3 log n, di mana n-nya merupakan banyak data. Dan untuk menghitung panjang kelas dirumuskan sebagai jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Kemudian untuk membuat interval kelas, kita akan mencari batas bawah. Batas bawah merupakan data terkecil dan batas atas merupakan batas bawah ditambahkan dengan P dikurangkan 1, di mana P-nya ini merupakan panjang kelas. Nah, selanjutnya nanti kita langsung membuat tabelnya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Berikut adalah data nilai ulangan matematika dari 40 orang siswa kelas 12. 4, 59, 86, 82, 73, 77, 80, 49, 34, 82 sampai seterusnya. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Penyelesaian. Langkah yang pertama adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Data yang terdapat di dalam soal tadi kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ingat, jangan sampai ada data yang terlewat. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan jangkauan. Jangkauan dirumuskan sebagai data terbesar dikurangkan dengan data terkecil. Terlihat dari data ini bahwa data terbesarnya adalah 86 dan data terkecilnya adalah 34. Sehingga data terbesar 86 dikurangkan dengan data terkecil yaitu 34 sama dengan 52. Langkah yang ketiga yaitu menentukan banyak kelas. Banyak kelas dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 log n, di mana n-nya ini merupakan banyak data. Banyak data dalam soal ini adalah 40 siswa, sehingga n-nya merupakan 40. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Cara mengoperasikannya, kita mencari nilai log 40 terlebih dahulu dengan menggunakan kalkulator. Log 40 merupakan 1,6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu 3,3 dikalikan dengan 1,6. Lalu kita tambahkan dengan 1. Jadi 1 ditambah 5,28 dan 1 ditambah 5,28 yaitu 6,28. 6,28 kalau kita bulatkan itu menjadi 6. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung tentang panjang kelas. Panjang kelas dirumuskan sebagai jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Di sini kita sudah dapat nilai bahwa jangkauan 52 dan banyak kelasnya sama dengan 6. Sehingga 52 dibagi 6 sama dengan 8,6. 8,6 kita bulatkan untuk menjadi 9. Dan sebagai catatan, panjang kelas harus selalu dibulatkan ke atas ya. Walaupun misalkan di sini nilainya hasil pencarian panjang kelas 8,2, walaupun 8,2 tapi tetap harus dibulatkan ke atas karena khawatir nanti ada data yang tertinggal, jadi kita harus bulatkan ke atas khusus untuk panjang kelas ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat kelas interval. Nah, dalam menentukan kelas interval kita membutuhkan data batas bawah ya. Dalam soal ini terdapat data terendahnya yaitu 34. Kemudian batas atasnya adalah batas bawah ditambahkan dengan P dikurangkan 1, di mana P-nya ini merupakan panjang kelas. Panjang kelas sudah kita ketahui nilainya adalah 9. Batas bawahnya 34. Nah, sehingga
34 ditambah 9 dikurangkan 1. Kita operasikan yang berat dalam kurung dulu. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. 8 ditambahkan dengan 34 sama dengan 42. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabelnya. Nah, ini tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 12. Nah, untuk membuat kolom tabelnya ya, kita perhatikan membuat barisnya itu harus sesuai dengan jumlah banyak kelas. Banyak kelas yang kita hitung tadi yaitu 6, sehingga kita harus menyediakan 6 untuk isinya ya. Berarti dari sini kalau ini kan untuk judulnya nanti ya. Nah, di sini harus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah tepat. Nah, kita tuliskan di sini yaitu nilai matematika. Kemudian di kolom yang ini kita buat frekuensinya. Nah, untuk membuat kelas interval tadi yang perlu disediakan adalah batas bawah ya. Batas bawah itu merupakan data terendah. Data terendah dari data ini yaitu 34. Kita tuliskan di sini 34. Kemudian batas atasnya, batas atas tadi yang kita hitung yaitu 42. Maka kita tuliskan di sini batas atasnya 42. Jadi untuk kelas yang pertama yaitu 34 sampai 42. Artinya siswa yang memperoleh nilai dari 34 sampai 42. Nah, kemudian untuk menentukan batas bawah untuk kelas selanjutnya tinggal kita tambahkan dengan panjang kelas. Panjang kelas tadi ya yaitu P, panjang kelasnya itu yaitu 9 ya, sehingga 34 ditambahkan dengan 9 jadi 43, tambahkan lagi 9 lagi jadi 52, dan untuk seterusnya ya. Untuk mendapatkan batas bawah setiap kelasnya tinggal ditambahkan dengan panjang kelasnya. Kemudian untuk menentukan batas atas di setiap kelasnya sama seperti menentukan batas bawah setiap kelas. Kita juga nanti batas atas ini kita tambahkan dengan panjang kelas yaitu 9 untuk di setiap kelasnya. 42 ditambah 9 51, 51 ditambah 9 60, 60 ditambah 9 9 ditambahkan lagi dengan 9, tambahkan lagi dengan 9 ya. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya kita cari frekuensinya. Jadi siswa yang memperoleh nilai dari 34 sampai 42 itu ada berapa siswa? Kita hitung dari sini ya. 34 sampai 42 berarti 1 2 3 4 5 6. 6. Kita tuliskan di sini 6. Nah, selanjutnya yaitu siswa yang memperoleh nilai matematika 43 sampai 51. 1 2 3 4 5 6. Nah, kita tuliskan di sini 6. Kemudian 52 sampai 60. 52 berarti di sini 52 nya enggak ada, langsung 53. Sampai 60 berarti 1 2 3 4 5 5 ya. Nah, kemudian 61 sampai 69. 61 sampai 69 berarti 1 2 3 4. 4 siswa yang memperoleh nilai dari 61 sampai 69. Kemudian 70 sampai 78. 70 sampai 78 berarti dimulai dari 731 2 3 4 5 6 siswa yang memperoleh nilai dari rentang 70 sampai 78. Kemudian 79 sampai 87. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 siswa yang memperoleh nilai dari 79 sampai 87. Nah, untuk mengecek apakah penghitungan ini sudah benar, nah kita hitung frekuensinya apakah benar dengan jumlah datanya. 6 ditambahkan 6 12, 12 tambah 5 17, 17 ditambahkan 4 21, 21 ditambahkan 6 27, 27 tambah 13 sama dengan 40 ya. Benar sama dengan jumlah data siswanya. Ya, inilah data distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Maaf, inilah
adalah tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Ya, itu materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.